Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A, Praktikum Bioinformatika, Departemen Biologi Universitas Andalas, pada hari ini ingin menampilkan langkah-langkah menggunakan NCBI ataupun PDB atau protein data bank dalam melihat data-data protein terkait. Nah, hari ini kami ingin menampilkan data-data mengenai protein 1 PPI yang mana protein tersebut merupakan protein struktural yang mana dapat dilihat pola atau strukturnya dari web NCBI ini ataupun PDB. Dan dengan aplikasi penunjang yaitu ada Chimera dan CN3D. Baiklah, sebelum memasuki eh, tata caranya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Hanifah Rahman, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bustanu Ulum dengan akhiran BP 3001. Perkenalkan nama saya Tiara Liza Fitri dengan akhiran NIM 2007. Saya Abdullah Salim, tim terakhir 10-17. Saya Navita Brilianti dengan akhiran NIM 1007. Saya Nabila Ramasila Azura dengan akhiran 1033. Saya Desma Feraniardian dengan akhiran BP 2001. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada langkah yang pertama, yaitu untuk melihat jumlah database keseluruhan dari protein tersebut. Mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ulum. Kepada Ulum dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Kita langsung saja. Soal pertama itu berapa jumlah database keseluruhan dari enzim dan sertakan jumlah database pada animal, plants, fungi, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita klik yang database, lalu kita pilih protein. Nah, lalu kita masukkan yang di NCBI-nya itu 1 PPI. Lalu kita searching, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk jumlah database keseluruhannya yaitu eh, hanya terdapat 2 item saja karena eh, di protein pada satu IPP satu PPI ini eh, hanya terdapat pada hewan sehingga tidak tidak ditemukan database pada spesies lainnya seperti fungi, plants, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat yang spesies hanya ada animals 2. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ulum. Untuk selanjutnya itu ada sumber database yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novita. Kepada Novita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk soal nomor 2 itu ada sumber database. Nah, pada halaman yang sama, kita bisa melihat sumber database itu pada bagian kiri layar. Pada bagian source database itu terdapat sumbernya berasal dari PDB dan juga Uniprot atau Swissprot. Nah, untuk selanjutnya itu, untuk soal nomor 3 itu genetik komponen. Pada protein ini tidak ditemukan genetik komponen karena protein ini berada pada hewan atau mamalia. Sedangkan yang kita ketahui bahwa genetik komponen itu hanya bisa ditemukan pada manusia. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu ada kita ingin melihat fungsi dari masing-masing urutan atau panjang asam amino dari protein ini. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya Rani. Kepada Rani dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk melihat panjang asam amino, kita bisa menekan salah satu protein yaitu paling atas. Nah, untuk panjang asam amino terletak pada bagian lokus yaitu 496 AA asam amino. Dan untuk fungsi dari masing-masing urutan asam amino dapat kita lihat dengan cara meng-scroll hingga menemukan bagian site. Nah, di bagian site ini merupakan fungsi dari masing-masing urutan asam amino, di mana site pada protein ini hanya ada satu, yaitu cuman site type aktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya itu kita ingin melihat format FASTA dari protein ini. Nah, untuk ini mungkin akan saya jelaskan sendiri. Yang mana untuk melihat format FASTA, kita dapat mengklik tulisan FASTA di bagian nama proteinnya. Klik. Nah, di sini sudah ditampilkan bagaimana format FASTA dari protein 1 PPI ini. Nah, untuk di format FASTA ini juga kita dapat membuka menu Identify Conserved Domains, yang mana ini nih akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Cila. Kepada Kak Cila dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu ada untuk identify concept domain. Kita dapat mengklik pada bagian kanan. Lalu dijelaskan mengenai klasifikasi protein dan superfamilinya. Untuk klasifikasi protein sendiri, pada bagian atas itu dapat diketahui alpha amilase famili protein. Dan untuk superfamili, pada bagian di bawah klasifikasi protein, yaitu ini, kita dapat mengetahui bahwa superfamili dari protein tersebut yaitu alpha amilase katalitik. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya itu kita ingin melihat grafik dari protein ini. Nah, untuk melihat grafik dari protein ini, kita dapat kembali kepada menu sebelumnya. Nah, di sini ada menu grafik. Nah, untuk melihat grafik, kita tinggal menekan tulisan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana grafik dari protein 1 PPI ini. Bisa rekan-rekan lihat di layar. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan langkah-langkah dari penggunaan NCBI untuk melihat data-data protein. Selanjutnya kita akan memasuki eh, website PDB, yaitu atau Protein Data Bank. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan PDB ini mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara. Kepada Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan beralih kepada website PDB. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai nama protein, klasifikasi, dan organismenya. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita searching terlebih dahulu dengan protein 1 PPI. Sini akan terlihat nama protein, klasifikasi, dan organismenya. Untuk nama protein yaitu 1 PPI dengan klasifikasi
hidrolase, dan organismenya yaitu Sucrova. Selanjutnya, untuk mengetahui makromolekul dari protein tersebut, kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat pada makromolekul ada alpha amilase dengan rantai A dan panjang sekuennya yaitu 496 dengan organismenya Sucrova. Untuk selanjutnya yaitu mengetahui small molekul dari protein tersebut dengan men-scroll ke bawah lagi. Di sini ada dua small molekul yang dimana ada kalsium ion dengan rantai E dan klorida ion dengan rantai D. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat struktur 3D dari protein 1 PPI ini, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdillah. Kepada Abdi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk melihat struktur 3 dimensi dari protein PPI, kita bisa klik bagian kiri halaman, bagian struktur. Klik bagian struktur. Nah, nah di sini teman-teman bisa lihat baik bentuk struktur 3 dimensi dari protein PPI. Nah, ini kan masih belum berwarna ya. Kita bisa klik di pojok kanan bawah untuk tampilan yang lebih berwarna. Kemudian kita klik JS Mode. Di bagian kanan layar itu ada bagian style. Di sini klik bagian style. Kita bisa melihat bentuk-bentuk style dari protein PPI. Ada kartun, ada backtone, ada space fill, ada ball and stick, ada ligan dan pocket, trash, dan ribbon. Nah, berikutnya itu annotation dari protein PPI. Teman-teman bisa lihat menu bagian atas, ada menu bagian annotation. Kita klik bagian itu. Nah, ini merupakan informasi annotation dari protein PPI. Ada domain annotation-nya dan external resource annotation. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Abdi. Selanjutnya itu kita akan melihat sequence dari protein 1 PPI ini, yang mana untuk sequence ini akan dijelaskan oleh Ulum. Kepada Ulum, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan itu pertanyaan selanjutnya itu tentang space. Nah, di sini teman-teman dapat melihat tampilan di mana di sini kita klik yang bagian scan yang tersebar di atas. Nah, di sini akan terlihat tampilan seperti ini, di mana ada chain, tunjukkan seperti gambar, ini juga skenario struktur, angel outlier, bond outlier, cis peptide, dan juga hidroparty disorder, uh, firm dan lain-lain sebagainya. Uh, jadi teman-teman dapat melihat di sini. Nah, selanjutnya itu saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Ulum. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan aplikasi Chimera ataupun CN3D untuk melihat
struktur dari protein satu PPI ini. Nah, untuk tata caranya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Kak Cila dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya kita akan melihat bentuk struktur 3 dimensi dari protein menggunakan aplikasi CN3D. Langkah pertama, kita itu akan memasukkan kode protein, yaitu 1 PPI. Selanjutnya akan muncul seperti di layar. Selanjutnya untuk mengubah bentuk, kita akan mengklik Style dan Rendering Shortcut. Lalu bisa memilih bentuk-bentuk apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mencoba ke dalam bentuk tubes. Lalu bentuk warp, ball and stick, dan yang terakhir ke dalam bentuk space fill. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Sila. Mungkin sekian pemaparan materi kami mengenai langkah-langkah penggunaan NCBI dan PDB ataupun aplikasi Chimera ataupun CN3D untuk melihat data-data protein terkait. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.